Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Putra Nugraha, NIM 54, mahasiswa Teknik Arsitektur UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di video ini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Pusat Wisata Kuliner Khas Kabupaten Gresik dengan pendekatan Reinterpreting Tradition, yang dibimbing oleh Ibu Aisyah Nurhandrian, Magister Sains, sebagai pembimbing utama saya dalam proses penulisan proposal ini. Gresik terkenal sebagai kota wali. Hal ini ditandai dengan banyaknya sejarah yang berkenaan dengan peranan dan keberadaan para wali yang makamnya terletak di Kabupaten Gresik, yaitu Sunan Giri dan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Kabupaten Gresik sebagai kota yang terkenal dengan wisata religinya memiliki potensi pasar yang besar, terutama pada objek rumah kuliner. Peningkatan jumlah wisatawan merupakan suatu potensi tersendiri yang dapat digunakan oleh pemerintah Kabupaten Gresik untuk memperkenalkan dan meningkatkan minat wisatawan terhadap kuliner Kabupaten Gresik. Setiap tahun jumlah wisatawan meningkat. Meskipun terjadi kenaikan jumlah wisatawan, kuliner di Kabupaten Gresik masih kurang dikenal oleh wisatawan. Objek pusat kuliner direncanakan menjadi daya tarik wisatawan baru yang berfokus pada bidang kuliner. Kabupaten Gresik merupakan kota yang dekat dengan Surabaya, yang tak kalah akan wisata kulinernya. Sektor wisata merupakan salah satu sektor potensial yang memiliki efek multiplier ekonomi yang cukup besar. Berbagai daerah mencoba untuk meningkatkan dan mengembangkan daya tarik wisata untuk mengunjungi daerah tersebut. Salah satu sektor yang menerima dampak dari pengembangan wisata suatu daerah adalah sektor usaha mikro kecil menengah atau UMKM, di mana usaha kuliner sebagian besar dilakukan oleh UMKM. Akan tetapi, untuk saat ini masih belum ada sentra kuliner yang dapat mewadahi dan memfasilitasi UMKM yang tersebar. Untuk dapat mewujudkannya, dibuatlah rancangan Pusat Wisata Kuliner Kabupaten Gresik agar dapat dijangkau semua masyarakat, baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Kabupaten Gresik merupakan lokasi yang tepat untuk perancangan pusat wisata kuliner karena banyaknya pengunjung atau wisatawan yang datang ke Kabupaten Gresik. Oleh karena itu, dengan adanya potensi tersebut dapat digunakan untuk melestarikan kuliner serta meningkatkan daya tarik terhadap wisata kuliner khas Gresik. Perancangan pusat kuliner berlokasi di Jalan Semarang Metropark GKB Suci Manyar, Kabupaten Gresik, terletak pada kisaran 6 km dari pusat Kabupaten Gresik, yang berbatasan langsung dengan perumahan serta jalan utama sehingga menjadikan lokasi yang strategis. Karena di lokasi perancangan juga dekat dengan supermarket serta terdapat banyak restoran. Selain itu, sebagai pola perancangan objek pusat wisata kuliner yang menyediakan beberapa masakan khas dengan tampilan lebih menarik, baik dari segi bangunan interior, fasilitas-fasilitas penunjang yang berbeda, merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan. Di daerah Kabupaten Gresik masih lekat dan kental dengan budaya yang dilestarikan. Dalam perancangan terdapat istilah regionalisme. Dalam regionalisme dibagi menjadi 4, salah satunya Reinterpreting Tradition. Reinterpreting Tradition adalah menginterpretasikan kembali nilai-nilai asli tradisi dengan cara mentransformasikan makna yang terkandung dalam tradisi ke dalam bangunan. Konsep pada Reinterpreting Tradition ini lebih mengambil pada nilai-nilai yang ada pada objek yang dipertimbangkan, yaitu pada wisata kuliner. Maka tradisi khas Gresik yang akan diinterpretasikan adalah tradisi makanan khas Gresik, yaitu nasi kerau. Oleh karena itu, pendekatan yang dipilih dalam perancangan ini adalah Reinterpreting Tradition. Pusat kuliner di Kabupaten Gresik banyak beraneka ragam kuliner yang disajikan dari berbagai daerah Gresik. Seperti halnya pada surat Al-Hujurat yang bermakna bahwa Allah SWT memerintahkan agar umatnya saling mengenal satu sama lain, walaupun mereka saling memiliki keunikan di dalamnya. Ada pula anjuran untuk merawat lingkungan, sebab menjaga lingkungan termasuk kebaikan untuk semua makhluk hidup. Sesuai dengan surat Al-Furqan yang dijelaskan bahwa manusia haruslah mensyukuri atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Tentunya nikmat tersebut senantiasa kita jaga, kita rawat, dan kita lestarikan agar kelak nanti anak cucu kita masih dapat menikmati atas apa yang telah diberikannya. Selain itu, pada perancangan bangunan ini
nantinya diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kesederhanaan, serta menjadi bangunan yang mudah dikenali oleh masyarakat. Akan tetapi, pada kondisi saat ini, banyak dijumpai bangunan yang memiliki nuansa megah dan berlebihan. Seperti pada surat At-Takasur yang berbunyi, "Bermegah-megahan telah melalaikan kamu." Tujuan perancangan ini adalah untuk menghasilkan sebuah pusat kuliner yang dapat mewadahi dan memfasilitasi bagi pengguna, baik pengunjung maupun pelaku usaha dengan pendekatan reinterpreting tradition, terutama nilai kesederhanaan, keberagaman, dan kelestarian. Beralih ke ruang lingkup desain, yaitu memaparkan batasan-batasan yang ada dalam perancangan pusat wisata kuliner ini, seperti halnya batasan objek, batasan lingkup lokasi, batasan fungsi, dan batasan pengguna. Masuk ke bab 2. Wisata kuliner adalah wisata yang menyediakan beberapa fasilitas pelayanan dan aktivitas kuliner yang terpadu untuk memenuhi keperluan wisatawan yang dibuat untuk rekreasi, relaksasi, dan pendidikan. Sedangkan wisata kuliner secara khusus adalah kegiatan makan-makan ke suatu tempat yang dilakukan oleh satu atau banyak orang dalam kategori hiburan. Selanjutnya, kebutuhan ruang yang akan digunakan untuk perancangan ini. Berikutnya, literatur yang digunakan dalam perancangan pusat wisata kuliner, seperti area makan, dapur, saung lesehan, kios kuliner khas dan oleh-oleh, kafe, dan sebagainya. Kita beralih ke referensi pendekatan desain. Reinterpreting tradition adalah menginterpretasikan kembali nilai-nilai asli tradisi dengan cara mentransformasikan makna yang terkandung dalam tradisi ke dalam bangunan, yang memiliki 4 makna prinsip, yaitu reinterpretasi, kombinasi, transformasi, dan defamiliarisasi. Pendekatan yang diambil menerapkan nilai tradisi dari makanan khas Gresik, yaitu nasi krawu. Filosofi yang diambil dari nasi krawu ini yaitu menerapkan nilai kesederhanaan, keberagaman, dan kelestarian, di mana nilai kesederhanaan dapat dijumpai pada khas dari penyajian kuliner ini, yaitu menggunakan pincuk atau daun pisang sebagai alasnya. Nilai keberagaman dapat dilihat pada beberapa lauk pelengkap seperti daging suwir, serundeng, dan sambal, serta lauk pendampingnya. Serundeng yang terbuat dari kelapa akan disajikan dalam 2 warna, yaitu merah dan kuning. Sedangkan untuk nilai kelestarian, nasi krawu merupakan satu makanan kuno yang sampai hari ini masih bisa ditemui di Kabupaten Gresik. Meskipun sudah banyak inovasi karena perkembangan di dunia kuliner, akan tetapi citra rasa yang khas dari nasi krawu ini masih tetap terjaga kelestariannya. Berikutnya, referensi keislaman desain. Nilai keberagaman yang diambil dari surat Al-Hujurat ialah menghadirkan suasana tradisional dan modern, memberi kesan pengingat kepada penggunanya antar sesama umat manusia dari berbagai suku dan budaya untuk saling rukun satu sama lain. Kemudian, nilai kelestarian dari surat Al-Furqan ialah menyediakan ruang terbuka dan menerapkan penghijauan sehingga lingkungan sejuk, menyediakan RTH di sekeliling bangunan. Kemudian, nilai kesederhanaan yang diambil dari surat At-Takasur ialah menghadirkan langgam dengan material ekspos, menghadirkan suasana modern dan tradisional. Berikut beberapa objek perancangan arsitektur yang dijadikan studi preseden yang berkaitan dengan pusat wisata kuliner serta pendekatannya. Berikut data kawasan. Lahan cukup luas berada di Kabupaten Gresik, tepatnya di daerah Gresik Kota Baru, dengan luas lahan mencapai sekitar 5,4 hektar. Lokasinya yang dekat dengan area perumahan serta dekat dengan bundaran I Love GKB, sehingga lokasi menjadi strategis dan dapat dijangkau semua orang, serta tidak jauh dari lokasi terdapat Mall Gresik. Berikut data tapak, yang berisi batas-batas, bentuk dimensi, vegetasi, aksesibilitas, sirkulasi, dan iklim. Masuk ke bab 3. Berikut skema proses desain, yang berisi langkah-langkah dalam proses pusat wisata kuliner. Demikian presentasi proposal desain tugas akhir saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.